Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syafitri, NIM 20051111369 dari kelas PKO 2B. Baiklah, di materi yang kali ini saya akan membahas tentang sastra Melayu Riau. Ini saya akan menjelaskan apa itu sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terkait oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerima ujaran tersebut. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Kalau sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Sastra Melayu ini berkembang di daerah Sumatera Timur, di antaranya yang masih ada adalah keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi, seperti contoh di gambar ini. Legenda ini yang sangat populer adalah legenda tentang Putri Hijau. Kemudian masuk ke dalam materi ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongan bentuknya. Pertama, ciri-cirinya yaitu puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk mantra, pantun, dan syair. Kemudian bermunculan pantun kilat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam. Kalian tahu apa itu gurindam kan? Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua, ciri-ciri sastra Melayu yaitu prosa. Pada pragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama berbentuk cerita-cerita pelipu lara dan dongeng-dongeng. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu yang pertama zaman sastra Melayu asli, yang kedua sastra hidup, dan yang ketiga sastra Islam. Apa itu sastra Melayu asli? Sastra Melayu asli adalah golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun atau cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf permulaan. Contohnya adalah mantra, peribahasaan, pantun, teka-teki, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Yang kedua yaitu sastra Hindu. Apa itu sastra Hindu? Nih, pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah sastra, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Contohnya pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Yang ketiga yaitu sastra Islam. Apa itu sastra Islam? Nih, kemunculan agama Islam untuk yang pertama kalinya di Nusantara sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terdiri dari adanya ungkapan atau peribahasaan bijak yang kerap kali muncul di khalayak masyarakat.
Dalam perkembangannya, sastra Melayu klasik yang terpengaruhi budaya Arab dikenal dengan istilah pegong. Apa itu pegong? Sini saya akan membahaskan. Pegong merupakan perpaduan bahasa Arab dengan bahasa Jawa yang memiliki ciri khas yang telah menyimpang dari bahasa baku, yaitu terdapat larik-larik terjemahan atau interpretasi tentang bahasa Arabnya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Materi yang ketiga, pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. Yang pertama, prosa lama. 1. Dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya khayalan saja, hanya ada dalam fantasi pengarang. Dongeng ini dibedakan menjadi fabel. Apa itu fabel? Dongeng tentang kehidupan binatang. Maksudnya, dongeng tentang kehidupan binatang ini agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu farabel. Farabel, dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Binatang atau benda tersebut merupakan perumpamaan atau lambang saja. Peristiwa ceritanya merupakan kiasan tentang pelajaran kesusilaan dan keagamaan. Yang ketiga atau yang ke-C, legenda. Dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam. Terjadi suatu tempat dan setengah mengandung unsur sejarah. Yang D atau yang keempat, mite. Dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. E atau yang kelima, sage. Dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Kedua, hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Atau Dik Hartoko dan B. Rahmanto memberikan definisi tentang hikayat ini sebagai jenis prosa cerita Melayu lama yang mengisahkan kebesaran dan kepahlawanan orang-orang ternama, para raja atau para orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan dan mukjizat tokoh utamanya. Kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup. Yang ketiga, tambo. Apa itu tambo? Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Yang keempat yaitu wiracerita atau cerita kepahlawanan. Kalian tahu apa wiracerita itu? Nih, wiracerita adalah cerita yang berlaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Baiklah, sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kesilapan kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Hanya sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.